Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Ramadiani Soleha dengan NIM 401190229. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas artikel yang berjudul Perbedaan Kontribusi Bruto Asuransi Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi dengan menggunakan uji komparasi TITES yang diajukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Fatwa dan Regulasi Syariah yang diampu oleh dosen Iza Hanifuddin dari kelas Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Masuk pada abstrak, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari salah satu indikator pertumbuhan asuransi syariah, yakni kontribusi bruto. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan dua sampel independen. Sampel penelitian ini menggunakan data kontribusi bruto asuransi syariah antara tahun 2019 dan 2020, periode bulan Maret hingga Desember, yang dikumpulkan dari data sekunder yaitu website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Dan pengujian ini diuji dengan beberapa pengujian yakni uji normalitas, uji homogenitas, dan independen sampel TITES yang dapat memberikan hasil akhir terhadap perbandingan dua sampel tersebut. Dan kata kunci yang saya gunakan yaitu asuransi syariah, kontribusi bruto, dan pandemi COVID-19. Masuk pada pendahuluan, saya akan membahas mengenai latar belakang, tinjauan pustaka, dan rumusan masalah. Pendahuluannya, hadirnya asuransi menjadi salah satu produk keuangan yang memiliki dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian kedua belah pihak, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung. Pihak penanggung di sini merupakan perusahaan asuransinya, dan yang pihak tertanggung merupakan nasabah asuransi. Selanjutnya, dengan mendominasinya masyarakat Muslim di Indonesia, tentu segala aktivitas juga tidak akan jauh dari pedoman Al-Quran dan hadis. Salah satunya dengan adanya atau hadirnya asuransi berbasis syariah. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjelaskan bahwa asuransi syariah dalam kegiatannya atau takaful untuk saling tolong-menolong dan melindungi atau tadamun antar kelompok masyarakat atau peserta asuransi atau takmin melalui investasi berbentuk aset dana tabaruk dan dana yang digunakan dalam kebajikan yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, akad yang digunakan asuransi, beberapa akad ini telah tercantum dalam fatwa. Yang pertama, terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 51 Tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah, menjelaskan bahwa perusahaan asuransi sebagai pengelola harta atau mudharib dan menyertakan modal investasinya, sedangkan peserta asuransi sebagai pemodal atau sohibul mal yang dananya diinvestasikan bersama dengan portofolio. Nah, dalam akad ini dijelaskan bahwa investasi ini akan diikatkan dengan akad tijaroh atau akan memperoleh sebuah keuntungan. Selanjutnya, selain diinvestasikan untuk akad tijaroh atau untuk dipergunakan dalam keperluan komersial atau keuntungan, dana tersebut akan digunakan dalam hal kebajikan atau bisa disebut juga dengan akad tabaruk. Seperti dalam Fatwa DSN MUI Nomor 53 Tahun 2006 tentang akad tabaruk pada asuransi syariah, menerangkan bahwa akad tabaruk pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Jadi perlu dilihat bahwa akad tijaroh ini digunakan untuk investasi dalam portofolio, sedangkan untuk akad tabaruk ini berbentuk hibah dan tujuannya untuk kebajikan dan tolong-menolong antar peserta. Selanjutnya,
Dalam pertumbuhan asuransi syariah terdapat beberapa fokus indikator, salah satunya pertumbuhan kontribusi peserta atau kontribusi bruto. Dana yang berasal dari kontribusi peserta yang merujuk pada akad tijaroh dapat diinvestasikan dan dibagi hasilkan kepada peserta, sedangkan untuk akad tabaru yang menerapkan sistem pembagian risiko, yang artinya sesama peserta menerapkan saling menanggung atau takaful demi melindungi dan tolong-menolong satu sama lainnya. Menurut Direktur Eksekutif AASI atau Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Erwin Nukman, beliau menyampaikan bahwa pertumbuhan aset secara total pada tahun 2019 tumbuh sebesar 9,26% atau kurang lebih mencapai 45 miliar rupiah. Tentu tidak lepas dari pertumbuhan pendapatan kontribusi yang secara nasional tumbuh sebesar 8,69%. Dan memasuki tahun 2020, ia menyampaikan bahwa pendapatan kontribusi bruto mengalami penurunan sebesar 12,8% year on year sepanjang 2020 sebesar 182 miliar dari tahun sebelumnya sebesar 207 miliar. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena masuknya pandemi COVID-19 pada awal bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan masalah yang dihadapi asuransi sebelumnya, diperlukan analisis terkait pertumbuhan kontribusi bruto sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi pada sektor keuangan syariah, khususnya pada asuransi syariah di Indonesia. Dengan begitu, penulis atau peneliti merumuskan beberapa masalah yakni apakah kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi berdistribusi normal? Lalu yang kedua, apakah kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi mengalami perbedaan? Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah terdapat perbedaan rata-rata pada kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi? Masuk pada metode penelitian, penulis akan membahas seputar metode penelitian yang digunakan, sampel penelitian, sumber sampel penelitian, dan teknik pengolahan data. Masuk pada metode penelitian ini, yang pertama, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dua sampel independen. Lalu yang kedua, sampel penelitian ini berupa data kontribusi bruto tahun 2019 dan 2020 periode Maret hingga Desember. Penulis hanya mengambil dari bulan Maret hingga Desember tahun 2019 dan 2020 agar perbandingannya selaras. Data sampel merupakan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Dan teknik pengujian dilakukan dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan independen sampel t-test yang dibantu dengan software SPSS versi 25. Sampel penelitian didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan berikut merupakan kontribusi bruto sebelum pandemi dan sesudah pandemi tahun 2019 hingga 2020. Didapatkan jumlah dari bulan Maret hingga Desember berjumlah 10. Selanjutnya akan membahas hasil dan pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji normalitas, uji homogenitas, independen sampel t-test, dan pembahasan dari pengujian tersebut. Masuk pada uji normalitas, dalam pengujian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang cocok untuk melihat data kontribusi bruto asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi, mengikuti distribusi normal atau tidak, dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau sig lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal dan terima H0 atau hipotesis 0. Dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. H0, data berdistribusi normal. HA, data berdistribusi tidak normal. Masuk pada hasil dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Terdapat tabel dari pengolahan data SPSS, output SPSS 25,
Dalam pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov ini berjumlah 10 buah atau N-nya 10 dari kontribusi bruto 2019 dan kontribusi bruto 2020. Dan didapatkan kontribusi bruto tahun 2019 sebesar 0,200. Bisa dilihat nilai signifikan paling bawah ini terdapat 0,200 dan 0,200 masing-masing. Sampel dinyatakan lebih dari 0,05 atau bisa ditulis 0,200 lebih dari 0,05. Dengan begitu, hasil uji normalitas menerima H0 atau hipotesis 0 bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Dalam pengujian ini menggunakan uji homogenitas Levin statistik atau Levin pretest. Dilakukan untuk menguji apakah di antara kedua variansi kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi memiliki varian yang sama atau tidak. Dengan ketentuan, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau sig lebih dari 0,05, maka data tidak terjadi perbedaan varian dan menerima hipotesis H0. Dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. H0, tidak terdapat perbedaan varian pada data kontribusi bruto asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi. HA, terdapat perbedaan varian pada data kontribusi bruto asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi. Selanjutnya merupakan hasil dari uji homogenitas Levin statistik. Di sini terdapat based on mean dari Levin statistik dengan nilai sig 0,865. Berdasarkan output SPSS 25 dalam pengujian homogenitas Levin statistik atau Levin pretest, pada data yang berjumlah 10 buah ini didapatkan nilai signifikansi berdasarkan rata-rata atau based on mean sebesar 0,865. Data sampel dinyatakan lebih dari 0,05 atau bisa ditulis 0,865 lebih dari 0,05. Dengan begitu, hasil uji homogenitas menerima H0 bahwa data tidak memiliki perbedaan varian yang signifikan atau data tersebut dinyatakan homogen. Selanjutnya, independent sample t-test. Dalam pengujian ini dilakukan dengan independent sample t-test Levin test yang pada prinsipnya membandingkan kontribusi bruto asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi dengan tujuan apakah kedua kelompok tersebut memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka menerima H0 bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata pada kontribusi bruto sebelum maupun sesudah pandemi. Hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi. Dan HA, terdapat perbedaan rata-rata kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi. Berikut merupakan hasil dari independent sample t-test. Berdasarkan output SPSS 25, dalam pengujian independent sample t-test, pada data yang berjumlah 10 buah ini didapatkan nilai signifikansi dengan asumsi varian yang sama atau equal variances assumed sebesar 0,911. Data sampel dinyatakan lebih dari 0,05 atau bisa ditulis 0,911 lebih dari 0,05. Dengan begitu, hasil independent sample t-test menerima hipotesis 0 atau H0 bahwa data tidak memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Pembahasannya, fungsi kontribusi peserta telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 51 dan 53 yang akan disalurkan dalam bentuk dana tabaruk, dana tijarah, dan dana ujroh sebagai dana operasional perusahaan yang akan meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasar perusahaan asuransi syariah. Untuk itu, untuk dapat melihat pertumbuhan kontribusi bruto dapat dilihat pada perbandingan antara dua periode tahun yang berbeda. Dari hasil uji normalitas didapatkan data kontribusi bruto tahun 2019 dan 2020 berdistribusi normal. Pada hasil homogenitas didapatkan data tidak memiliki perbedaan varians, dan pada hasil independent sample t-test menunjukkan bahwa data tidak memiliki perbedaan rata-rata.
Selanjutnya, penutup, saya akan membahas mengenai simpulan dan saran. Simpulannya, perbandingan kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sarannya, untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan pengembangan terhadap pertumbuhan asuransi syariah dengan indikator lain seperti aset dan klaim. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.